領域展開無料空所 Yo minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng gua admin kosan studio. Oke, bagi kita yang lahir di tahun 90-an pasti tidak asing dengan beberapa mainan yang dulu sering kita lihat di seri animasi yang tayang setiap hari Minggu di TV Indonesia. Dan beberapa dari kita mungkin yang pengen punya mainan tersebut karena harganya yang terlampau mahal pada masa itu, akhirnya membeli versi KW dari mainan-mainan tersebut. Oke guys, bagi kalian yang mau nostalgia, biar Mimin ingatin lagi nih ya. Inilah beberapa mainan legend yang berasal dari anime. Oke, untuk list yang pertama kali ini ada anime yang mempelopori mainan kartu trading card yang sampai saat ini mungkin masih cukup banyak digemari dan masih banyak orang yang main. Ada anime Yu-Gi-Oh dengan set kartu permainannya. Kalau di anime ini sendiri, kartunya ini bakalan mengeluarkan sosok monster yang bakal saling bertarung satu sama lain sampai hit point salah satu pemain habis. Untuk kartunya sendiri beredar pertama kali pada tahun 1999 yang dibuat oleh perusahaan Konami mengikuti kesuksesan anime Yu-Gi-Oh yang keluar juga di tahun tersebut. Seiring berjalannya waktu dan berjalannya series Yu-Gi-Oh, hingga saat ini tercatat ada sekitar 12.456 jenis kartu Yu-Gi-Oh yang beredar di Jepang. Dan untuk versi global sendiri itu ada sekitar 11.145 jenis kartu. Saking banyaknya penggemar kartu ini di seluruh dunia membuat Konami mengadakan turnamen internasional yang diadakan setiap tahun. Oke, kita lanjut lagi, kali ini ada Bakugan. Mainan Bakugan ini sendiri sebenarnya konsep awalnya itu mirip dengan Yu-Gi-Oh. Namun berbeda dengan Yu-Gi-Oh yang hanya berupa kartu. Mainan Bakugan ini dilengkapi dengan sebuah mainan plastik yang berbentuk bola yang bisa berubah menjadi sosok monster apabila mengenai kartu-kartu yang terbuat dari besi ini. Yang di animenya sendiri nantinya monster-monster ini dapat bertarung satu sama lain demi mengalahkan musuh-musuhnya. Mainan Bakugan ini sendiri pertama kali dirilis di tahun 2008 seiring dengan keluarnya animenya yang pada awalnya hanya dirilis dalam bentuk bola saja. Seiring berjalannya episode dan season-season tambahan Bakugan, bentuk dari Bakugan ini pun semakin berkembang. Mulai dari berbentuk piramid, tabung, dan bahkan ada Bakugan yang bisa digatai. Oke, selanjutnya kali ini ada mainan yang lebih dikenal dengan model kit yang terkenal di kalangan para pria tua yang dikira sama saudara kita itu harganya cuma 20.000. Mainan satu ini merupakan mainan robot model kit yang harus dirakit terlebih dahulu sebelum dimainkan. Yang mengadaptasi bentuk robot yang ada di serial anime yang berjudul Gundam. Sampai saat ini udah ada puluhan seri Gundam yang setiap serinya selalu menghadirkan bentuk-bentuk Gundam yang cukup beragam. Untuk mainannya sendiri itu pertama kali dirilis pada tahun 1980 yang pada awalnya dirilis dalam bentuk figur biasa saja yang sudah berbentuk robot tanpa perlu melakukan proses perakitan. Hingga akhirnya pada tahun 1990 model HG Gundam yang kita kenal sekarang pertama kali dirilis. Seiring perkembangan zaman, model Gundam pun semakin berkembang dengan munculnya berbagai model Gundam yang beragam, seiring juga bertambahnya animenya. Oke, lanjut lagi, kali ini ada mainan gasing modern dengan nama Beyblade, yang merupakan mainan gasing canggih yang di animenya dapat mengeluarkan kekuatan-kekuatan unik layaknya di anime Yu-Gi-Oh. Namun yang bertarung di sini adalah gasing tiap pemain. Untuk seri animenya itu sendiri pertama kali dirilis pada tahun 1999 dan juga pernah beberapa tayang serinya di Indonesia pada awal tahun 2000-an. Untuk mainannya sendiri ini pertama kali muncul di saat yang sama dengan penayangan animenya yang memodernkan versi gasing yang kita kenal di Indonesia sering dibuat dari bahan kayu.
Untuk casing Beyblade ini sendiri menggunakan bahan plastik dan besi yang memiliki berbagai bentuk uniknya masing-masing yang nantinya dapat digabungkan atau dimix satu sama lain. Sampai saat ini masih cukup banyak orang yang memainkan permainan Beyblade ini. Bahkan di Indonesia sendiri terdapat sebuah turnamen pertandingan Beyblade. Masih ada yang ingat sama mainan satu ini atau mungkin kalian masih simpen mainan jadul kalian ini? Yap, mainan ini adalah Bidaman. Seri animenya sendiri pertama kali muncul di tahun 1999 yang waktu itu masih berupa karakter dengan model yang mirip kayak Doraemon yang bertarung tanpa adanya bantuan manusia dengan judul Bidaman Bakugaiden Victory yang nantinya dapat berubah menggunakan armor hingga berbentuk robot layaknya serial Saint Seiya. Hingga pada tahun 2004, konsep Battle Bidaman ini diperkenalkan. B-Legend Battle Bidaman. Di mana di anime ini Bidaman di seri anime sebelumnya diubah menjadi hanya berupa mainan biasa yang dimainkan dengan cara menembakkan bola kaca atau yang lebih kita kenal dengan guli dari bidaman kita ke bidaman musuh hingga armor bidaman musuh terlepas. Mungkin sebagian dari kalian yang udah pada berumur pasti tahu dengan mainan satu ini yang bernama Crash Gear yang cukup mirip dengan mini 4-wheel drive. Namun mainan mobil satu ini dimainkan dengan cara yang sama dengan Beyblade, yaitu saling dilaga satu sama lain. Itulah sebabnya kenapa mainan mobil ini memiliki bagian senjata di bagian bodi mobilnya. Animenya sendiri pertama kali muncul di tahun 2004 dan tayang di Indonesia sekitar tahun 2005-an. Atau 2006, Mimin juga lupa. Intinya anime ini tayang setiap minggu, yang membuat mainan dari seri satu ini cukup digemari pada masa tersebut. Walaupun masih kurang tenar jika dibandingkan dengan 4-wheel drive. Ya walaupun animenya udah tayang 20 tahun yang lalu, sampai saat ini masih cukup banyak orang yang memainkan mainan Crash Gear 1 ini. Walau meskipun rada susah dicari versi barunya saat ini. Bagi yang tahu info di mana bisa beli mainan Crash Gear ini bisa tulis kontak di kolom komentar. Siapa tahu ada yang mau beli atau Mimin sendiri nantinya bakal beli di kalian. Haha. Oke, dan yang terakhir itu ada mainan mini 4-wheel drive atau yang lebih dikenal oleh bangsa Indonesia sebagai Tamiya. Walaupun nama Tamiya adalah merek dari mainan tersebut. Mungkin semua orang pada tahu mulai dari ibu-ibu yang dimintai mulu sama anaknya sampai mungkin bapak-bapak yang balas dendam waktu kecil gak pernah dibeliin mainan ini sama orang tuanya yang baru bisa main mainan ini sekarang. Mainan satu ini terdapat dua jenis. Ada yang versi jadinya dan ada juga yang versi rakitan, dimana harus dirakit terlebih dahulu sebelum dimainkan, yang menjadi keseruan kita di masa tersebut, yang harus dimainkan di sebuah jalur khusus. Namun waktu itu kita bisa main di mana aja. Animenya sendiri memiliki beberapa seri. Yang pertama kali tayang itu di tahun 1982. Namun yang cukup dikenal di Indonesia saat itu adalah seri Let's and Go dan Let's and Go Max. Yang paling Mimin ingat itu adalah mainan Tamiya Magnum Saber sama Sonic Sabernya. Dan yang paling berasa keren itu adalah Broken G, di mana letak dinamonya itu ada di depan. Yang kemudian beberapa tahun setelahnya muncul lagi seri animasi dari Cina yang kali ini mainan mini 4-wheel drive tersebut diproduksi sama Aldi dengan nama Go for Speed, yang menjadi alternatif lain bagi orang-orang yang gak sanggup beli merek Tamiya. Walaupun udah hampir beberapa dekade mainan mini 4-wheel drive ini dirilis, sampai saat ini masih cukup banyak orang yang memainkannya. Bahkan di kota-kota besar setiap tahunnya bakalan ada turnamen Tamiya. Bahkan saking banyaknya penggemar Tamiya, di PON 21 kemarin yang diselenggarakan di Aceh dan Sumut, ada turnamen Tamiyanya juga. Oke guys, itulah beberapa mainan legend yang terkenal lewat anime. Siapa di sini yang masih beli versi KW-nya atau bahkan kalian punya versi aslinya?
Bisa tulis pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Sekian dulu video kali ini, like aja kalau kalian suka. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian sesama pecinta anime. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe serta tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara minasan. Lebih dan kurang mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.